Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yaitu mengenai sistem hukum, ya, di pertemuan keempat. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem hukum, ya. Sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya adalah suatu keseluruhan yang tersusun, ya, atau dapat dikatakan sebagai hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan. Sistem merupakan bagian-bagian yang terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang saling ketergantungan, atau dapat pula ditangkap dari ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem itu. Sedangkan hukum adalah suatu sistem, ya, karena hukum dapat ditandai dengan adanya bagian-bagian yang terlihat terpisah satu dengan lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk satuan yang utuh antar bagian-bagiannya, ya. Hukum dapat dikatakan suatu sistem karena di dalamnya ada berbagai unsur, ya, seperti dasar hukum, ya, lalu ada eh, sumber hukum, lalu ada hukum itu sendiri atau peraturan perundang-undangan, lalu ada penegak hukum, dan akhirnya sampai ke diri kita sendiri, yaitu sebagai masyarakat hukum. Pada teorinya, sistem hukum oleh para ahli dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Salah satunya adalah menurut Soli Lubis, di mana sistem hukum dalam arti sempit itu terdiri dari perangkat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berasal dari pemerintah ataupun berasal dari aturan atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan, dalam arti luas, kelembagaan dan budaya hukum termasuk di dalam sistem hukum. Salah satu ahli yang berpendapat bahwa sistem hukum dalam arti luas adalah Sunaryati Hartono. Ia berpendapat bahwa sistem hukum dalam arti luas meliputi filsafat hukum, termasuk asas-asas, substansi atau materi hukum, keseluruhan lembaga-lembaga hukum, proses dan prosedur hukum, sumber daya manusia atau brainware, sistem dan pendidikan hukum, susunan dan sistem organisasi serta koordinasi antar lembaga hukum, peralatan perkantoran, ya, lalu perangkat lunak atau software yang digunakan, maupun informasi hukum, kesadaran hukum dan perilaku hukum masyarakat, serta anggaran belanja negara yang disediakan bagi pelaksanaan tugas lembaga-lembaga hukum. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum itu meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum, di mana struktur hukum itu terdiri dari struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga hukum. Sedangkan substansi hukum dimaksud sebagai aturan, norma, dan perilaku manusia. Dan budaya hukum atau legal culture sebagai sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum. Sekarang kita masuk ke pembahasan macam-macam sistem hukum yang berlaku di dunia. Yang pertama adalah sistem hukum civil law, ya. Sistem hukum civil law disebut juga sebagai sistem hukum Eropa kontinental, karena pada prakteknya sistem hukum ini digunakan atau dianut oleh banyak negara-negara di Eropa kontinental. Salah satunya adalah Prancis dan Belanda, yang kemudian terkoneksi dengan Indonesia. Sistem hukum civil law ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adanya kodifikasi, ya. Jadi peraturan-peraturan yang digunakan itu terbukukan atau tersistematis dalam suatu peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada preseden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Artinya, preseden ini ada miripnya dengan jurisprudensi, bahwa hakim dapat menggunakan putusan-putusan hakim sebelumnya untuk memutus suatu perkara, ya. Yang ketiga, ada sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya bahwa dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Sumber hukum yang digunakan dalam sistem civil law yang pertama adalah peraturan perundang-undangan,
Yang kedua ada kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga ada jurisprudensi, di mana peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum yang paling utama. Sedangkan jurisprudensi adalah sumber hukum yang bersifat cadangan atau dapat digunakan ketika ada kekosongan peraturan perundangan atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkara tersebut. Hukum kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum karena pada praktiknya undang-undang tidak akan pernah bisa mengakomodir secara menyeluruh, mengatur semua peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Namun, agar suatu kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum, perlu memperhatikan dua hal, yaitu kebiasaan tersebut harus dilakukan berulang-ulang dan terdapat pengakuan terhadap kebiasaan tersebut dianggap sebagai hukum. Selanjutnya ada sistem hukum common law atau yang disebut juga sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini dianut atau digunakan oleh negara-negara bekas jajahan Inggris, salah satunya adalah Amerika. Namun dalam perjalanannya, Amerika mengembangkan sendiri sistem hukum common law ini. Sama dengan sistem hukum civil law, sistem hukum common law memiliki ketiga karakteristik, yaitu jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Hal ini terbalik dengan sistem hukum civil law. Yang kedua adalah dianutnya doktrin asas preseden. Yang ketiga, sistem hukum common law menerapkan adversary system dalam sistem peradilan, di mana adversary system adalah kebalikan dari inquisitorial system dalam civil law. Adversary system diartikan bahwa hakim bersifat pasif, dan para pihaklah yang harus mencari bukti dan menggali keterangan dari saksi. Sumber hukum common law tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu, seperti pada sistem hukum civil law. Dalam hukum common law, adanya peranan besar yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar, yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutus perkara sejenis. Selanjutnya kita masuk ke sistem hukum adat. Di Indonesia, sistem hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snoek Voortgroening dengan istilah adat reh atau hukum adat dalam karyanya yang berjudul The Acehers atau orang-orang Aceh yang membahas mengenai adat istiadat bangsa Aceh pada masa itu. Hukum adat diartikan sebagai aturan tingkah laku dalam masyarakat adat yang merupakan hukum bagi masyarakat adat tersebut. Karakteristik dari hukum adat adalah hukumnya tidak tertulis, berisi ketentuan adat, berakar pada nilai-nilai budaya yang selalu mengalami penyesuaian terhadap keadaan, serta ditaati oleh masyarakat adat tersebut karena memiliki sanksi yang nyata. Masyarakat adat terdiri dari 3 macam tipe yang dikenal, yaitu genealogis, yaitu tipe masyarakat hukum adat yang berdasarkan atas pertalian darah. Yang kedua, ada teritorial, yaitu tipe masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada tempat tinggal atau daerah. Lalu yang ketiga ada genealogis teritorial, yaitu pertalian masyarakat hukum adat di samping atas dasar pertalian darah juga adalah berdasarkan pertalian daerah. Sistem hukum adat menerapkan hierarki pertalian dalam pemberlakuan suatu hukum adat, di mana pertalian tersebut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertalian berdasarkan garis keturunan bapak atau disebut dengan patrilineal. Pertalian hukum adat ini berasal dari garis keturunan bapak atau pihak laki-laki. Selanjutnya adalah pertalian yang berdasarkan pada garis keturunan ibu, yang disebut juga dengan matrilineal, di mana pertalian hukum adat ini turun-temurun dari pihak ibu atau perempuan. Yang ketiga, ada pertalian parental, di mana hukum kekeluargaan yang berlaku berasal atau berdasarkan kedua belah pihak, baik bapak maupun ibu. Asas-asas yang dikenal dalam hukum adat, yang pertama adalah religiusitas. Menurut Goncaraningrat, dapat diartikan sebagai pandangan dalam masyarakat hukum adat yang menganggap adanya suatu entitas yang mereka percaya berada di atas mereka. Misalnya kepercayaan terhadap makhluk halus atau roh yang dapat berwujud dalam gejala alam, pohon-pohon atau benda-benda yang dipercaya mengandung kekuatan luar biasa. Yang kedua adalah asas komunal, artinya bahwa kebersamaan dalam kehidupan masyarakat tersebut sangat dijunjung tinggi. Sifat-sifat individual anggota masyarakat sangat dijauhi. Mereka mengedepankan bekerja secara kolektif, baik dalam hal mengerjakan lahan pertanian maupun dalam hasil yang didapatkan nantinya.
akan secara bersama-sama dinikmati secara bersama-sama. Yang ketiga adalah kontan. Diartikan bahwa suatu nilai yang berwujud nyata atau konkret. Misalnya apabila seseorang mempunyai utang kepada pihak lain, maka pembayaran tersebut harus dilakukan secara kontan. Yang keempat adalah asas konkret, bahwa segala hal yang akan diusahakan untuk segala hal tertentu senantiasa ditransformasikan dalam bentuk sesuatu, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun simbolis. Keberadaan masyarakat adat diakui eksistensinya oleh negara sepanjang satu, memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat. Yang kedua, terdapat tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum atau ruang hidup sebagai objek hak ulayat. Yang ketiga, bahwa kewenangan masyarakat hukum adat dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam, dan perbuatan-perbuatan hukum. Sekarang kita masuk ke sistem hukum Islam atau dikenal sebagai syariah atau disebut juga hukum muslim. Hukum Islam adalah sistem aturan-aturan hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam sudah mengatur semua aspek kehidupan manusia, khususnya muslim, di mana dalam perkembangannya, hukum Islam sudah mulai merambah ke aspek ekonomi, bisnis, dan perbankan, dengan munculnya berbagai bank syariah di Indonesia. Pembahasan hukum ekonomi dalam Islam disebut juga dengan muamalah. Sumber hukum utama dari hukum Islam adalah Al-Quran, sebagai kitab suci umat muslim yang berasal langsung dari Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah suatu rekaman yang dicatatkan oleh perawi dari setiap perbuatan, ucapan, atau pendapat dan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijma. Pandangan-pandangan atau pendapat para mujtahid atau ulama atas suatu masalah yang belum diatur dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang keempat adalah kias. Kias diartikan sebagai suatu penalaran atau logika berdasarkan pada satu atau lebih peristiwa hukum yang sama. Karakteristik dari hukum Islam adalah sangat fleksibel dalam segala kejadian dan dapat mengikuti perkembangan zaman, walaupun didasarkan pada Al-Quran yang sudah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu. Persebaran negara-negara yang menganut sistem hukum Islam banyak dijumpai di negara-negara Arab. Tidak hanya itu, negara-negara di Asia dan Afrika Timur banyak yang menganut sistem hukum Islam, baik secara langsung maupun berbaur dengan sistem hukum lainnya. Untuk tugas, saya akan memberikan tugas untuk adik-adik mahasiswa. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan berikut. Menurut Anda, sistem hukum apa yang dianut oleh Indonesia berdasarkan hasil pemaparan perkuliahan, pengamatan sehari-hari, dan logika berpikir saudara? Paparkan jawaban, alasan, dan contohnya. Dilarang menggunakan Google, jawaban ditulis tangan dan dikumpulkan minggu depan. Demikian pemaparan materi sistem hukum dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.